Wanita adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling indah dan istimewa. Sang pesona keindahan dan sang pesona dunia ini seperti diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tetap menjadi indah dan yang terindahkan. Hanya saja, begitu banyak manusia yang lalai dalam menjaga dan menikmati keindahan yang telah diciptakan ini. Padahal, betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu melindungi wanita yang sangat mulia dengan segala keistimewaannya. Hijab bagi wanita muslimah merupakan bentuk ketaatannya terhadap aturan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hijab adalah pakaian kemuliaan yang akan mengangkat harkat dan martabat wanita. Assalamualaikum. Hello everyone. It's me Zalika Arsya. Welcome to Aesthetic Study Time with me. So today, I will discuss about what hijab is. Let's see the video until it's round out. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak perempuanmu, dan perempuan-perempuan mukmin agar mereka mengulurkan jilbabnya. Dengan demikian, mereka lebih mudah dikenal dan mereka tidak akan diganggu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Ahzab ayat 59. Dengan memahami ayat ini, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mewajibkan wanita untuk menutup aurat mereka agar bisa terlindung dari hal-hal yang tidak diinginkan dan fitnah. Ini merupakan salah satu perlindungan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan terhadap wanita untuk selalu menjaga keindahannya dan telah dianugerahkan olehnya. Dan hanya boleh diperlihatkan kepada mahramnya saja. Jilbab atau hijab merupakan bentuk peradaban yang sudah dikenal beratus-ratus tahun sebelum datangnya Islam. Ia memiliki bentuk yang sangat beragam. Sampai saat ini, penutup kepala memainkan peran penting dalam banyak agama, termasuk Yudaisme Ortodoks dan Katolik. Islam mulai menyebar di Madinah melalui Nabi Muhammad SAW sekitar 570 sampai 632 Masehi. Dari sana menyebar melalui Timur Tengah ke Sahara Afrika, lalu ke Asia Tengah sampai masyarakat di sekitar Laut Arab. Sejak abad ke-7, Islam telah berkembang menjadi salah satu agama terbesar di dunia. Tapi baru belakangan ini, beberapa negara Islam seperti Iran mulai mewajibkan semua wanita mengenakan hijab. Di Iran disebut cador yang menutupi seluruh tubuh. Sejumlah kritik terhadap tradisi hijab muslim pun tidak sedikit. Memasuki periode 1980-an, penggunaan jilbab mulai semarak. Makin banyak siswi sekolah yang mengenakan jilbab, dan muncul wacana untuk memisahkan siswi berjilbab dan tak berjilbab. Pada tahun 1979, siswi-siswi berjilbab di Sekolah Pendidikan Guru atau SPG Negeri Bandung menolak dipisahkan dengan kawan-kawan perempuan mereka yang tak berjilbab. Ketua MUI Bandung kala itu S. Mutakin berhasil menggagalkan pemisahan itu. Pemerintah Orde Baru memang dikenal sebagai pemerintah yang gandrung pada keseragaman, termasuk dalam berpakaian. Pada 17 Maret 1982, Dirjen Pendidikan dan Menengah atau Dikdasmen, Profesor Darji Darmodi Harjo, mengeluarkan surat keputusan tentang seragam sekolah nasional yang berujung pada pelarangan jilbab di sekolah negeri sekuler. Menurut Mary Klebs, dalam sejarah Indonesia modern tahun 1200 sampai 2008, gerakan-gerakan Islam yang berseberangan dengan Orde Baru merasa pemerintah Orde Baru selalu menghalang-halangi umat Islam untuk menerapkan syariah Islam dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, melarang para perempuan memakai jilbab untuk menutupi auratnya. Mantan Presiden Republik Indonesia Soeharto kala itu melarang penggunaan jilbab atau atribut-atribut keislaman di ranah publik. Tapi rakyat bergerak, demonstrasi menantang larangan jilbab yang merebak. Rejim kala itu tak mungkin melawan gelombang massa yang menguat. Presiden Soeharto kemudian makin akrab dengan kalangan Islam. ABRI, kekuatan utama Soeharto, makin didominasi tentara hijau. Akhirnya, dengan usaha Soeharto mendapatkan dukungan Islam dalam menghasilkan sejumlah konsensi pada akhir tahun
1980-an dan awal 1990-an, perempuan pun diperbolehkan memakai jilbab. Akhirnya, pada tahun 1991, pemerintah secara resmi mengeluarkan SK Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah soal seragam sekolah yang baru. Siswi pun diperbolehkan memakai hijab. Dari tahun ke tahun setelah diperbolehkan, perlahan-lahan pemakainya semakin banyak. Para wanita bahkan semakin kreatif dalam memodifikasikan jilbab. Tren ini dimulai dari ujung masa Orde Baru hingga kini. Namun demikian, masih ada aja terjadi perdebatan terkait dengan hijab ini walaupun pemakai hijab di Indonesia semakin banyak. Seperti kisah sadis seorang atlet judo perempuan dari Aceh dengan kasus yang didiskualifikasi dari pertandingan di Asian Para Games tahun 2018 karena memakai hijab. Ia mengaku sedih setelah dicoret namanya, mengingat hampir 10 bulan latihan dan mengalami cedera. Membuka hijab ketika pertandingan dimulai. Nah, tapi kita ingin menerobos itu semua, kita menantang aturan itu karena kita ingin mempertahankan prinsip Islam untuk kita sendiri dan untuk teman-teman atlet-atlet muslim yang lainnya. Kalau bisa harus mempertahankan juga hijabnya. Ya udah, kita mengambil komitmen bahwa kita nggak akan ikut bertanding jika hijab kita harus dibuka. Meski begitu, ia rela dicoret dalam pertarungan yang sangat diidamkannya tersebut daripada harus melepas jilbabnya. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka. Quran Surah An-Nur ayat 31. Hijab berguna untuk memuliakan kaum wanita. Wanita yang mengenakan hijab akan lebih terjaga kehormatannya. Tentunya berhijab yang benar menurut syariat Islam. Ada beberapa jenis hijab yang benar menurut syariat Islam, yaitu khimar adalah satu nama penutup kepala atau kerudung. Khimar adalah kerudung paling populer yang dikenakan di barat. Kerudung Indonesia ini terdiri dari satu atau dua syal yang menutupi kepala dan leher. Di luar barat sana, hijab tradisional ini dipakai oleh banyak wanita muslim di dunia Arab dan sekitarnya. Niqab ialah mencakup seluruh tubuh, kepala, dan wajah, kecuali hanya terbuka sedikit untuk bagian mata. Dua jenis niqab adalah setengah niqab yang terdiri dari jilbab dan kerudung wajah yang membuat mata dan bagian dahi terlihat penuh. Niqab yang hanya menyisakan sedikit untuk celah mata. Jilbab cadar adalah pakaian longgar, tidak menerawang, dan tidak memperlihatkan lekuk tubuh. Dengan sehelai kerudung yang menutupi leher dengan pakaian lengan panjang, jilbab ini menutupi kepala dan tubuh tapi wajah masih terlihat. Jilbab umumnya berwarna hitam dan paling umum di Timur Tengah, khususnya di Iran. Burqa adalah jilbab penuh, seluruh wajah dan tubuh pemakainya tertutup, dan seseorang hanya dapat melihat melalui celah tipis di bagian mata. Hal ini paling sering dipakai di Afghanistan dan di Pakistan. Di bawah rezim Taliban di Afghanistan, tahun 1996 sampai 2001, penggunaannya dimandatkan oleh undang-undang. Cara memakai jilbab yang benar menurut syariat Islam yaitu dengan memakai jilbab yang menutupi dada dengan pakaian yang longgar, tidak menampakkan atau menonjolkan bagian tubuh, dan memakai yang tebal atau tidak menerawang. Muslimah yang modis juga harus memenuhi ketentuan berhijab yang benar. Bila modis saja tidak cukup, kita juga harus mempertimbangkan syariat Islam dalam berhijab. So, hijab muslimah bukan sebatas yang menutupi kepala,
atau menutupi rambut, atau menutupi tubuh bagian atas saja. Namun, hijab muslimah mencakup semua yang menutupi aurat, lekuk tubuh dan perhiasan wanita dari ujung rambut sampai ke kaki. And, mengapa Islam mewajibkan kaum wanitanya untuk mengenakan jilbab? Berikut ini beberapa alasannya. Pertama, jilbab untuk memuliakan kaum wanita. Wanita yang mengenakan jilbab lebih terjaga kehormatannya. Kedua, jilbab menjaga kaum wanita dari tindakan asusila. Ketiga, jilbab untuk kesehatan. Ternyata, jilbab juga berguna untuk kesehatan tubuh loh. Jilbab dapat melindungi kulit tubuh dari terpaan radiasi matahari yang dapat memicu terjadinya kanker kulit. Kaum wanita yang selalu mengenakan jilbab biasanya akan terlindungi kulitnya dari terpaan cahaya matahari secara langsung. Keempat, jilbab untuk kecantikan. Jilbab juga punya banyak manfaat untuk kecantikan kaum wanita. Wanita yang memakai jilbab biasanya kulitnya akan menjadi lebih putih dibandingkan dengan sebelum ia mengenakan jilbab. Rambutnya akan terlindungi dari cahaya matahari yang dapat membuat rambut menjadi lepek. Mengapa seseorang wanita dalam Islam mewajibkan memakai jilbab? Karena dengan jilbab tersebut akan diperoleh berbagai manfaat yang akan dirasakan sendiri oleh kaum wanita tersebut. Tidak ada suatu perintah kebaikan di dalam Islam kecuali kebaikan itu akan terulang lagi kepada para pelakunya. Berjilbab adalah murni perintah Allah SWT untuk wanita muslim yang telah baligh tanpa memandang akhlaknya baik atau buruk. Sedangkan akhlak adalah budi pekerti yang tergantung pada pribadi masing-masing. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran untuk membimbing manusia kepada kemudahan, keselamatan, kebahagiaan, dan tidak membuat manusia celaka, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu Muhammad dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi. Quran Surah Taha ayat 2-4.